Halo, nama saya Denaldi dan hari ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Oh ya, and welcome to Gambar. Kalian pernah nggak sih, kalau kalian gabut, biasanya suka baca kadar larutan di kemasan suatu produk kan? Nah, untuk mengetahui kadar larutan ini, diperlukan metode bernama titrasi asam basa. Biar gabut kamu bermanfaat, yuk simak ini. Apa sih titrasi asam basa itu? Titrasi adalah suatu metode yang sering dipakai untuk menentukan kandungan atau konsentrasi zat di dalam campuran atau larutan suatu sampel. Lalu titrasi asam basa itu apa? Titrasi asam basa merupakan proses penetapan kadar suatu larutan asam atau basa dengan larutan standar yang diketahui konsentrasinya. Kenapa harus dengan larutan standar? Nah, karena larutan yang menjadi penetrasi harus diketahui konsentrasinya yang pasti. Larutan standar dibagi menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Yang masuk ke dalam larutan standar primer yaitu ada kalium kromat, natrium klorida, asam oksalat, asam benzoat, dan borak. Zat yang termasuk larutan standar sekunder yaitu ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, asam klorida, asam sulfat, kalium permanganat, dan terakhir iodium. Kalau dilihat lagi dari sifatnya, larutan standar ini semua bersifat kuat. Bisa disimpulkan bahwa asam lemah dan basa lemah gak bisa jadi penetrasi karena mereka gak mengion secara sempurna. Sebelum kamu melakukan titrasi sampel, jangan lupa untuk menambahkan indikator untuk ngasih tahu kisaran pH suatu larutan. Jumlah indikator yang ditambahkan ke dalam titrat itu juga harus sedikit mungkin, sehingga indikator tidak memengaruhi pH larutan. Biasanya hanya 2-3 tetes saja dengan pipet. Dalam titrasi, indikator menjadi tanda kapan kita harusnya berhenti menambahkan penetrasi ke dalam titrat. Pas warnanya udah berubah, kita harus berhentiin itu penetrasi. Perubahan warna akibat adanya indikator disebut titik akhir titrat. Selain titik akhir titrasi, ada juga yang namanya titik ekuivalen. Kamu harus bisa bedain nih mana antara titik akhir dan titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini adalah titik di mana asam dan basa dalam jumlah yang sama telah tercampur dan tepat habis bereaksi. Tapi yang bisa kita amati dengan mata kita yaitu hanya titik akhir. Kalau titik ekuivalen itu susah banget. Titik akhir titrasi memungkinkan dua hasil, yaitu sama dengan titik ekuivalen atau tidak sama dengan titik ekuivalen. Maksudnya tidak sama di sini, yaitu titik ekuivalen sudah tercapai, tapi warna larutan belum berubah, sehingga titik akhir belum tercapai. Padahal titrat sudah habis bereaksi dengan penetrasi. Perbedaan antara titik akhir dan titik ekuivalen ini diharapkan gak jauh-jauh banget. Yang bisa dihasilkan di titrasi asam basa ini ada 3 jenis, yaitu asam kuat ditambah basa kuat, asam kuat ditambah basa lemah, basa kuat ditambah asam lemah. Gak ada asam lemah dan basa lemah, kan tadi udah dibilangin. Rumus yang dipakai di dalam titrasi yaitu M1 dikali V1 dikali N1 sama dengan M2 dikali V2 dikali N2. M-nya adalah molaritas, V-nya adalah volume, N-nya adalah valensi. Oke teman-teman, kita sudah belajar soal definisi titrasi asam basa, larutan standar, titik akhir dan ekuivalen, jenis-jenis titrasi asam basa, dan juga rumusnya. Nah, sampai sini kalian sudah tahu nih dasarnya dari titrasi asam basa. Sampai segini dulu. Don't forget to like and subscribe. Goodbye.